Ini ada contoh juga sekarang. Ini contoh kalau saya masukkan nilai-nilainya. Sebenarnya nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Yang perlu dilihat adalah outputnya nih teman-teman, F-nya. Tadi yang bernilai 1 ya. Ini akan kita highlight di dalam tabel peta Karnaugh-nya. Satu petaknya itu akan mencirikan satu input yang bernilai 1. Satu input yang menghasilkan output 1 maksudnya ya. Kemudian yang akan kita highlight juga nanti ada prinsip kesejajaran ya antar output nanti ya. Ini kita lihat ya, output 1 itu akan kita tulis di peta Karnaugh ya berdasarkan letak daripada petanya atau daripada koordinatnya. Disesuaikan juga dengan input yang sudah ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis peta Karnaugh. Pertama ada pasangan di mana terdapat dua buah angka 1 yang sejajar dalam peta ya. Teman-teman bisa lihat ini angka satunya kan berjejer secara horizontal ya, dimana angka 1 yang pertama itu ada di titik 1111 dan angka yang kedua itu ada di titik 1110. Kemudian teman-teman bisa lihat ya pembacaannya. Di sini kan angka 1 yang pertama nih. Ini letaknya kan sebenarnya 1111 ya. Nah, angka 1 ini itu dilihat dari perubahannya nanti. Perubahan antara input dan maksudnya antara output 1 dengan output yang sejajar ya. Di sini yang kita lihat itu adalah yang pertama yang perlu kita ketahui ya, itu angka 1. Dimana angka 1 yang ada di tabel ini adalah kita representasi dari POS ya. Kalau SOP maksudnya SOP dimana nilainya akan bernilai positif kalau bernilai 1 ya. Kalau nilainya 1 dia akan tidak ada negasinya tuh. Nah, angka 11 ini dia akan disumbangkan oleh input WX ya kan. Nah, cara melihat apakah secara aljabarnya itu dia punya negasi atau enggak, itu kita ngelihatnya dari WX-nya. Kalau WX-nya itu tadi dia disumbangkan menjadi 11, otomatis berarti dia enggak ada negasi ya gitu. Ini kita lihatnya 111 nih. Nah, kemudian kita akan melihat di input yang kedua yaitu 1110. Nah, 11 ini akan menimbangkan sebagai WX, 1 yang ketiga itu Y. Nah, Z-nya itu 0, berarti ada aksennya ya, Z aksen. Jadi WX, Y, Z aksen. Nah, kemudian kalau kita udah dapat secara variabel ya, secara aljabar itu kita udah dapat, kita jumlahkan aja antara dua output ini. Nah, penjumlahan ini kita bisa sederhanakan melalui penjumlahan aljabar. Yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya dari perubahan atau perbedaan dari dua output ini, yaitu kan ada di Z ya, yang satu Z, yang satunya lagi itu Z aksen. Ketika ada dua variabel yang berbeda di mana variabel yang lain itu sama, itu bisa kita jumlahkan. Ini sesuai prinsip aljabar ya, dimana Z kalau ditambahkan dengan Z aksen itu akan menghasilkan nilai 1. Makanya secara sederhana outputnya itu adalah WXY ya untuk peta Karnaugh ini. Kalau ngelihat dari peta itu teman-teman bisa ngelihat dari koordinat yang horizontal. Ini kan 11 ya menjadi 10. Dalam ini 1 yang pertama itu kan direpresentasikan sebagai Y, yang satu yang ini ya. Terus 1 yang direpresentasikan sebagai Y itu tidak berubah di input yang lain. Sedangkan Z, kita coba lihat Z yang pertama itu 1 ya kan. Kemudian Z yang kedua itu dari 0. Jadi ada perubahan kan antara Z1 dengan Z yang kedua. Makanya Z itu bisa kita hilangkan ya kan. Ini dijumlahkan itu akan menghasilkan 1 gitu. Jadi hasil outputnya adalah WXY. Atau teman-teman bisa ngelihatnya secara langsung, bisa teman-teman tulis dulu WXY Z-nya sesuai dengan 4 input. Kemudian kalau kita udah tahu ada yang harus dicoret, kita tinggal coret aja. Kita udah dapat hasilnya. Nah, yang kedua itu ada namanya quad atau 4 buah angka 1 yang sejajar di dalam peta Karnaugh. Ini sejajarnya secara horizontal ya. Ini teman-teman perlu perhatikan itu tadi perubahan antara input 1 dengan input yang lain ya. Dalam hal ini kan ada 00 ya, itu jadi 01 nih teman-teman. Yang kita highlight itu adalah Z-nya kan. Z yang pertama itu adalah 0 teman-teman. Dan Z yang kedua itu jadi 1. Jadi ada perubahan. Berarti di sini ada Z dan Z aksen. Nah, kalau yang ini itu juga sama ya. Sebenarnya ya, itu ada di Z-nya. Z-nya juga berubah. Ini hasilnya Z jadi Z aksen. 0 itu ada aksennya ya.